3 itu kan kita menganalisis karakteristik peserta didik SD tentang perkembangan, profil belajar dan konteks kelas. Nah, kalau perkembangan peserta didik SD itu biasanya usianya dari 6 sampai 12 tahun enggak sih? Iya, kan sesuai dengan dia masuk SD ya sih. Sesuai umurnya. Tapi kan 7 tahun enggak sih? Kalau sekarang sih kayaknya 7 tahun. Iya, kalau zaman kita dulu 6 tahun ada. Kalau sekarang kayaknya udah berubah 7 tahun kayaknya. Iya, ada usia SD itu berada dalam fase masa kanak-kanak akhir atau middle childhood. Pemahaman guru tentang tahapan ini sangat krusial agar ekspektasi dan metode ajar sesuai dengan kematangan anak. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif dari Gen Piaget. Apa sih Gen Piaget? Mayoritas siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Karakteristiknya tuh anak-anak mulai berpikir logis, namun masih terikat pada objek fisik atau konkret. Mereka sudah paham konsep sebab akibat, klasifikasi atau pengelompokan benda, dan konservasi jumlah air tetap sama meski wadahnya berubah bentuk. Implikasinya tuh hindari ceramah abstrak, gunakan alat peraga manipulatif, benda yang bisa dipegang dan contoh nyata. Ini tuh kayak apa sih? Kita ngajar itu pakai Iya. benda konkret itu tidak cuma ceramah. Yang bisa langsung ditinggal, dirasakan. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya apa? Kayak guru Banyak. ngajar pakai benda-benda kayak Iya, kelas. misalnya apa ya? Sebenarnya apa? Belajar matematika. Iya. Pakai Bentuk Bentuk persegi panjang, Pakai ini ini baik kan. Bukan persegi panjang, bentuk balok. Iya. Bentuk balok kan ada di ruangan ini. Coba tebak apa yang ada di Di Iya, ruangan ruangan. Iya. Ada misalnya ada lampu, ada balok, balok meja. meja, kursi, beda ya. Terus yang kedua tuh ada perkembangan sosial emosional dari Erik Erikson. Nah, anak SD itu berada pada fase industri atau free Superiority atau tekun dan PS rendah diri. Nah, karakteristiknya tuh anak ini menunjukkan kompetisi dan merasa bisa melakukan sesuatu. Pengakuan dari guru dan teman sebaya menjadi sangat penting. Jika mereka sering gagal atau dikritik tajam, mereka akan merasa rendah diri dan inferior. Nah, iya gak sih? Kalau anak SD itu pasti dia butuh validasi gak sih? Kalau dia bisa melakukan itu supaya dia tuh ada semangat gitu Iya, melakukan betul. sesuatu itu. Karena kalau misalnya dia dikritik terus ditekan, kamu harus kayak gini, tidak bisa kayak gini nih. Iya, Walaupun dia maksudnya belum cukup ataupun kurang tuh seharusnya jangan langsung kayak mana ya? Kita harus kasih apresiasi dulu, baru kita kasih masukan kayak mana bagusnya. Tapi dengan caranya yang lembut gitu. Jadi dia tuh ngerasa, aku salah Iya, gitu, ada down gitu. Terus juga di sini kan, ini kan yang dari Erik Erikson tuh ya. Terus dia bilang berikan tugas yang menantang tapi bisa dicapai. Berikan apresiasi pada usaha bukan hanya hasil akhir. Jadi kalau menurut Erikson tuh kita tuh harus memberikan apresiasi tuh kepada usahanya bukan hasil akhir. Iya, proses jalan. Proses itu, wah kamu sudah hebat sudah sampai sekarang. Kalau hasil akhir ya sudah ada sih. Karena dia udah bisa ngelakuin halnya hal itu. Iya betul. Nah terus di sini ada perkembangan fisik dan motorik. Kelas rendah itu kelas rendah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu motorik halus belum sempurna. Tulisan mungkin masih besar-besar. Energi fisik meluap-luap, sulit duduk, diam terlalu lama. Nah kalau kelas tinggi 4 sampai 6 SD, koordinasi motorik halus dan kasar sudah baik. Menjelang kelas 6, beberapa siswa mulai memasuki masa pubertas. Tanda-tanda seksual sekunder yang mulai muncul, yang mempengaruhi emosi mereka. Ini kan kita bahas perkembangan fisik dan motorik gak sih? Jadi berarti anak kelas rendah tuh dia masih motorik halus belum sempurna. Tulisannya masih kayak acak-acadung, masih besar-besar. Terus kayak energi fisik meluap, kayak aktifnya enggak sih anak kelas 1 sampai kelas 3? tidak mau disuruh Iya, diam. memang duduk banyak bentar. gerak. lebih sering juga terlalu aktif. Kalau anak SD kelas 4 sampai 6 SD itu udah sedikit gitu ya, Udah bisa diarahi. sudah berarah, sudah bisa diarahi. Iya betul. Nah terus kita bahas profil belajar peserta didik. Nah setiap anak itu memproses informasi dengan cara yang berbeda. Memahami profil belajar membantu guru melakukan diferensiasi pembelajaran.
Nah, yang pertama itu ada gaya belajar atau sensori. Meskipun setiap anak bisa menggunakan ketiganya, biasanya ada suatu preferensi dominan. Iya nggak sih, kayak misalnya ada visual, ada yang bisa cuma visual, ada yang bisa cuma auditori yang lewat mendengar, ada juga kinestetik, belajar lewat bergerak dan menyentuh. Ya nggak sih, kan setiap karakteristik anak itu beda-beda nggak sih cara pemahamannya. Jadi ini tadi macam-macam cara gaya belajarnya. Ada yang harus menggunakan visual, ada yang harus auditori, mendengar, terus ada juga yang harus belajar menyentuh langsung atau mempraktekkannya langsung, jadi dia paham. Terus satu berada. Terus di sini tuh juga ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dari Howard Gardner. Jadi menurut Howard Gardner tuh anak itu tidak hanya pintar matematika atau pintar bahasa, ada kecerdasan lain yang harus diakomodasi. Misalnya tuh kalau spesial tuh anak suka menggambar, imajinasinya kuat. Terus kalau musikal itu peka terhadap nada dan irama. Kalau interpersonal itu jiwa pemimpin dan suka berkelompok. Kalau intrapersonal reflektif dan suka bekerja sendiri. Kalau naturalis suka alam, hewan, tumbuhan. Nah itu tadi kecerdasan majemuk. Jadi setiap kecerdasan majemuk anak-anak itu beda-beda nggak sih? Mungkin dia sukanya spasial, itu suka menggambar, imajinasinya aktif. Terus ada juga yang musikal, peka terhadap nada dan irama. Terus ada interpersonal, jiwa pemimpin, suka berkelompok. Itu kayak circle-circle gitu nggak sih? Ini nih kayak waktu di anak SD itu kan sering nggak sih kayak sama ini beda apa? Beda kelompok-kelompok gitu kan? Kelompok nggak sih? Iya. Kecil circle. Tapi jiwa pemimpin ini kayak lebih dia bisa bertanggung jawab. Iya sih. Biasanya sih ketua kelas nggak yo. Ketua kelas. Tapi ada juga sih mungkin beberapa siswa tuh yang sudah mempunyai jiwa pemimpin dalam diri dia. Terus juga ya interpersonal tuh lebih kayak introvert nggak sih? Karena proaktif dan suka bekerja sendiri. Dia sukanya kerja sendiri. Iya. Sukanya sendiri, maunya kerja sendiri, nggak mau kelompok. Dia kalau kelompok mungkin dia merasa kayak kurang efektif. Iya. Kayak dia malah lebih ngerasa terganggu gitu nggak sih? Dia lebih enak kerja lah, kayak depan orang di ribut kalau kayak gitu kan. Nah terus Latar belakang kultural dan minat. Jadi guru tuh harus mendata minat siswa. Misalnya tuh ada yang suka dinosaurus, sepak bola, atau menari. Itu dikaitkan dengan materi pelajaran agar motivasi belajar itu meningkat. itu harus mengelompokkan siswa itu jadi apa sih dengan hobi favorit dia ya, minat bakat. Terus juga kita juga sebagai guru tuh harus memberikan motivasi ya sih, memberikan motivasi, mendorong mereka tuh untuk bisa maju dengan bakat mereka. Di SD ada juga? Ada Eskul. ada sih. Kalau di SD dari SD tuh pasti ada nggak sih? Kalau Kalau pramuka pasti wajib. Gambar, terus kayak silat, karate gitu ada nggak sih? Nari. Itu yang biasanya paling sering di SD. Dulu kalau di SD aku tuh ada kalau olahraganya itu takraw. Tahu kan? Tahu. Pakai kaki itu bola pakai kaki. Melanjang. Iya. Kawan-kawan udah SD sudah bisa kayak salto nendang itu Malahan memang bagusnya dari situ. Karena dia jadinya terbiasa, jadi dia gimana ya kayak bawa gitu nah sampai besar kan ya. makin lincah gitu kan. Emang kayaknya memang harus dari SD gitu kan. Ya karena SD itu adalah titik awal nggak sih? Titik awal bakat mereka nggak sih? Kalau misalnya udah kayak gini kan aku kan sulit. Sulit Kan ada iya. formulasi. Tapi kadang yang susahnya itu dia minatnya di sini, bakatnya di sini, tapi kadang tidak disupport. Iya pasti. Karena kalau misalnya anak SD itu dia tuh bisa konsisten, nggak kayak kita kita tuh kan udah bisa konsisten anak SD tuh mau di lesson apa pun pasti digas ya. Karena memang jiwa dia tuh memang lagi semangat-semangatnya. Betul. Masih banyak yang tahu. Apalagi anak kelas 3, 4, 5, 6 tuh lagi aktif dia tuh pengen mengeksplor hal baru. Termasuklah percintaan. Oh, anak SD. Iya.
enggak? Aku sedikit. Ya kayak suka-suka ada SD baik, aku suka sama dia udah kayak gitu baik, bukan kayak pacaran jeda. Enggak. Ikut apa? Tadi apa? Nah terus selanjutnya tuh Enggak. selanjutnya apa ya? Analisis konteks kelas. Konteks kelas bukan hanya soal ruangan fisik, melainkan iklim tempat terjadinya pembelajaran. Ada dinamika sosial yang manajemen kelas, relasi teman sebaya, apakah ada kelompok geng, apakah ada siswa yang terinspirasi atau korban bullying. Guru perlu memetakan sosiologi kelas, kesepakatan kelas di SD, aturan harus dibuat bersama agar siswa merasa memiliki tanggung jawab atau responsibility, bukan sekadar takut dihukum. Karena dia kalau cuma sekedar takut dihukum, jadi kayak rasa apa ya namanya, Rasa tertekan. bukan tertekan, dia tuh rasa takutnya tuh rasa takut dihukum, Bukan takut merasa bersalah. Oh, iya. cuma sekadar di itulah, di saat itulah. Udah di luar dia Ah, udah balik lagi ke iya. sekolah awal. Iya, gitu. Terus juga ada Tapi kadang makan combine juga Tidak mempan. Cuman kalau memang tidak tahu kayak gitu kan. ya itu tadi kan karena mungkin lingkungan keluarganya cukup membuat dia kayak gitu, terlalu dimanjain dia nggak sih. Iya. terus nanti kalau dihukum orang tuanya tuh bela. Iya, betul. Iya, balik lagi salahnya tapi gurunya. Iya. Soalnya dia merasa anaknya paling benar. Terus ada lingkungan fisik nih, pengaturan tempat duduk sangat mempengaruhi interaksi. Berbaris bagus untuk fokus individu ujian, berkelompok, mendorong kolaborasi dan diskusi, sudut baca, memfasilitasi literasi dan kemandirian. Ini nih, kita juga harus mengatur kayak apa? Iya sih memang. Buat hiasan nih. Iya. Berarti kita harus mengatur tempat duduk juga ya ternyata. Iya. Iya, memang ngaruh sih memang. Kadang kan kalau yang anaknya yang aktif sama aktif dua tuh harus dipisahin. Iya sih. Ribut kan. Iya. Kalau sudah disatuin mbak, pecah. Enggak kan ini dengan dia. Makanya di Yang usil sama-sama yang usil, kadang Aduh, tuh. sudah lah tuh. Ribut lah di belakang. Ribut lah, Betul, iya. sudah di pojok tuh. Sudah lah tuh. Terus apa lagi? Terus kenapa di sini Nah, terus kenapa sih kita tuh perlu menganalisis? Kenapa sih menganalisis itu penting? Nah, kalau di sini tuh kalau tanpa analisis tuh kita sebagai guru tuh cenderung mengajar dengan metode one size fits all atau satu cara untuk semua, ya kan? Kayak kita tidak menganalisis satu-satu mahasiswa, satu murid itu pasti kayak ya udah kita ngajarnya sama rata semua. Mungkin ada yang nggak bisa dibuat ada ceramah, harus visual, harus apa? Harus kinestetik, harus auditori. Dan juga ada sering kali tuh guru tuh langsung membuat modul ajar tanpa benar-benar memahami siapa siswanya. Kayak dia tuh langsung tidak tahu, dia tidak menganalisis dulu, tidak mengevaluasi apa ya namanya? Iya betul. Ya, menganalisis. Tidak ada menganalisis dulu kayak mana siswa-siswanya tuh, murid-muridnya tuh. Tapi dia langsung membuat buku-bukunya kayak modul ajarnya. Buat kayak gitu, tidak ada menganalisis siswa-siswanya dulu. Jadi desain pembelajaran yang baik itu bukan tentang format yang bagus, tapi tentang ketepatan menjawab kebutuhan belajar nyata. Ya, betul. Kalau dari Lia tadi apa? Kan kalau misalnya saya kayak kata Ratu bilang setiap pelajaran itu satu tidak sih cara belajar. Nah seharusnya kan kalau misalnya ini kan setiap siswa beda-beda tidak sih. Setiap hari itu ada yang dievaluasi. Iya, Nah betul. jadi setiap hari itu bukan satu baik caranya, bisa jadi beda-beda. Beragam Nah, lagi. iya, misal hari ini gini, hari besok Iya. itu gitu. Nah. Jadi plan pembelajaran itu tidak monoton dan Iya. Sesuai kebutuhan siswa juga muridnya. Misalnya hari ini yang
untuk yang kayak cocok di murid yang ini, makanya yang di besoknya murid cocok di murid yang ini gitu. Terus yang tadi Kak, yang perkembangan tuh Iya. nah kan misalnya ini perkembangan kognitif dah. Nah kan anak SD itu masih kuat pada tahap konkret menuju abstrak gitu kan. Nah dia tuh kayak harus ada contoh nyata sebelum konsep simbolik dulu. Dia tuh harus ada contohnya dulu gitu, nah contoh sehari-harinya gitu. Baru menerapkan materi kita di Iya. Kayak bingung kan. Terus kayak tugas kompleks tuh perlu dipecah menjadi langkah bermakna gitu. Maksudnya? Maksudnya Tugas kompleks jadi langkah rumah. iya, maksudnya tuh kayak tugasnya tuh perlu dipecah lagi, nggak bisa Ada makna. bermakna di pelajarannya gitu. Itu sih. Terus kalau perkembangan sosial emosionalnya dah, anak SD tuh dipengaruhi untuk rasa aman, terus relasi teman sebaya sama pengakuan sosial. Jadi itu tadi kan tadi apa siswa itu juga harus mempunyai teman-teman yang sportif juga lah, dan jangan membuli. Kalau membuli itu juga bikin mental anak SD. Iya. Dia jadi Ada nggak sih nggak mau kejadian? sekolah. Iya, ada sih kejadian sampai Iya. bahkan kayak dibully itu sampai dia tidak mau sekolah, sampai dia bahkan bunuh diri, ada nggak sih? yang bunuh diri? Iya, ada juga yang kasus terakhir tuh, tapi bukan karena Iya, dia tidak bukan sih, sih. yang karena dia tidak bisa beli buku. Udah sih, Oh, sampai iya, naik gitu. pensil. Jadi dia bunuh diri, ya ampun, kasihan. Terus juga kalau bisa kan diskusi kelompok tuh tidak bisa langsung dilepas gitu baik, masih harus diawasin lagi. Iya, kan dia kalau diskusi Iya. diskusi apa? Iya kan kadang ada tuh gurunya yang cuman iya nak kalian ini ya kerja kelompok dulu, ibu Ibunya keluar kantor bagaimana akhir jam pelajaran. Kalau untuk anak SD tuh kadang dia bukannya diskusi malah iya main. main. Nah, kayak apa nak yang dikerjain? Nggak Nggak tahu. tahu. Kan gitu tuh sering tuh. Terus mungkin ada lah mungkin yang ambis tak ya? Nah itu banyak ngerjain yang lain tak Iya paham. memang cuman gitu sih Iya, biasanya. kebanyakan kayak gitu memang. Lagi kalau sudah gurunya datang diam, lagi dia yang jawab. Yang lainnya sih udah yang lain. Iya betul. Siapa lagi nggak? Tadi kan di situ ada konteks kelasnya lingkungan fisik kan. Nah di sini tuh ada juga lingkungan sosialnya. Jadi itu hubungan harmonis antara guru dan peserta didik. Jadi guru sama anak murid itu kan ya gimana ya, kita tuh harus Mendekatkan diri. iya, tidak ada yang saling milih-milih. Kadang kan ada karena kita tahu kita milih dia ini baik, kayak misal ada yang salah kita tetap bela dia ini. Iya. Kadang kayak gitu deh. Kadang kadang jadi kesayangan. Iya. Iya. Itu yang lain tuh rasa kayak gak dipeduliin dah jadinya. Kadang juga guru nih milih-milih kayak oh dia nih pintar, jadi dia yang dibimbing dia nih baik, dia nih kadang kayak dia lebih cantik, lebih rapi, lebih ini, jadi maunya sama apa bimbing dia nih baik gitu. Nah Lebih malah kayak dibela. gitu tuh memicu pembulian tak sih? Iya. Malah dia kaget kalau misalnya dia Jadi dia anak emas sih enggak sih? terlalu dibela, nanti kawan-kawannya merasa ih dia dibela terus deh, kok kita gak pernah dibela segitunya. Habis dia menjauh terus kayak dia jadi kesepian sendirian, gak punya kawan, gara-gara dijauhin. Ada Iya. juga kayak ini. Iyalah kan anak kesayangan. Iya. Sering tuh, iyalah anak sayangan. Mungkin bukan diri dia yang mau gak sih? Tapi dari gurunya kadang yang memicu pembulian tuh sebenarnya gak sih? Iya. Karena gurunya nanya gini, anak yang baik, pintar lah, semuanya bagus lah pokoknya. Potongan. Terus nanti kalau ada bully-bulian nyalain siapa anaknya? Iya. Sering terjadi gak sih? Terus nanti lah dipanggil orang tua, Akhirnya terima. ribut. Dia marah. Nah, tuh. Kayak gitu kan terus. Ayo kita mau bahas ini enggak? Tugas. Terus ini ada satu lagi Oh, iya, oke. budaya saling menghargai. Berarti kan kadang kita ada sih anak SD yang suka ngejek-ngejek gitu nah Ngejek misal sama bapak. Ya sering betul. juga, iya biasa. Kayak dari daerah ada sih. Daerah ya kayak kamu nih
aku SD kirain itu kayak dibully, tidak tahu apa ya, dibully apa gara-gara aku tidak tahu lah. Oh ikut juga dah? Enggak lah, aku jadi bully sama cowok-cowok. Terus sampai apa sih namanya, tas itu dikasih kayak ya kok bisa sih hatinya, nggak tahu dikasih atau dia yang tak kenal dia, terus tiba-tiba mama sama abangnya datang ke sekolah tuh marah-marah. Terus ya lah yang cowok-cowoknya dihukum. Itu tadi lagi berani apa namanya ngebully siapa nih. Tapi sekarang dia udah nikah. Kenapa lah suaminya dibully? Nggak tahu ya, apa ya dulu tuh kenapa ya dibully tuh kayak karena pick me lah kayak gitu. Memang antinya dari kalau Pick me terus tuh kayak manja gitu manja. Enggak, kok apa yang nak harapan di desa tuh tak ada kayak tak ada. Pas-pasan semua. Terus kayak apa fisik juga apa namanya? Ngatain fisik gitulah. Itu kan kayak jelek itu dapat orang nih yo, jelek gitu. Aku udah yo. Terus juga gitu nyinyir apa sih namanya? Yes, mama itu yes. julid, Julidnya pasti gua itu mamanya sama apa samping tetangga dan apa dikit langsung lah nih apa julid langsung berantem di tempat situ. Kalau bisa depan rumah tuh berantem dulu ya waktu pas SD. Terus sekarang kan nggak lagi dah sih ya. Alhamdulillah mature lah, tobat. Gitu. Sekarang sudah nikah. Cucu namanya. Tahu udah nikah juga karena apa waktu itu? Kelas 10 dia udah mau belajar, dia udah mau sekolah lagi, dia udah nikah. Ya Allah. Kok bisa sih orang malahan takut nanti cepet-cepet. Terus bapaknya bangga karena anaknya tidak nikah sama orang Holak, Jadi sama orang luar, bukan sama orang Holak. Bangga. Iyalah, Berarti Nino masih iyalah nggak ya? Iyalah. nikah Nino. Emang boleh ya nikah di bawah umur? iya. Di sidang nggak sih? Surabaya itu tak boleh Iya, kan nikah tuh 18 gak sih? 19 tak? Umurnya? Kelas 10 berapa, Cok? 15, 16? 16 apa nih? Mbak Nia. Iya, 16-an lah ya. Karena dia mau belajar. Mana aku tidak mau belajar. Dari orang tuanya tidak dapat ketegasan kok. Kayak bulat. Yuk kita membahas lampiran 3 atau profil kelas dan konteks belajar kan? Bukan harus kita punya ini loh, panca indera. Kan itu tuh harus menjadi sesuai di ini. Di CMP. Coba panca indera apa sih? Baca intra ya, Mbak? Di ini di GC. Ada nggak pesan? Menjelaskan. Tahu ada alasan dari itu. Berarti fix panca indera. Ya itu. Dijelaskan untuk fungsi panca indera. Itu kan ada di ini kan di CP pas fase B. B mana? B kan? Jadi buku penyuluhan tuh tidak sih kan Yang tweet ini CPTP. Ini pakai pakai Hmm? pakai tidak ada kemarin. Yang kemarin ini. Itu pasti deh gak enak. Tahan. Baca intra tuh masih A ya? Masih A? Soalnya di CP
ACA pencegahan. Ya kan? Soalnya tuh di CP itu paling atas gak sih? Iya. Iya sih. Pasti dia zoom. Kondisional. Zoom kan? Nggak ada mobil pinjam sudah. Kita bahas kita kan pakai mengenal panca indera dan fungsinya itu kelas 1 SD kelas A. Itu yang kayak transisi dari TK ke baru SD dan sih itu lagi sakit kepala. Iyalah, mendengar, mencium bau. Tapi kelas 2 ya. Kita ada nggak sih panca indera di kelas Kalau satu? kelas satu gue masuk materi kayak gitu gak sih? Masih Yang dari Analis dulu. Pokoknya masih masalah. Karena dia kan masih menjelaskan kayak gitu. Tapi di sini SD besok mulai dengan kalau di sini kalau menurut aku ya ringkasan konteks kelas 1 siswa kelas 1 kan masih dalam masa transisi dari bermain dari TK kan ke belajar formal. Rangka fokusnya sangat pendek kayak maksimal 10 sampai 15 menit untuk satu aktivitas. Murid itu sangat antusias jika melibatkan gerakan tetapi sulit duduk dan diam mendengarkan ceramah. Ya nggak sih? kalau di aku beda. Kalau dirinya apa? Kalau di aku ringkasan kalau konteks kelasnya ini kelas terdiri dari berapa siswa gitu kan dengan kemampuan literasi awal bervariasi Beragam dah. ya sebagian siswa masih membaca terbata-bata dan membutuhkan bantuan memahami instruksi tertulis. Siswa sangat antusias terhadap aktivitas praktik dan permainan. Konsentrasi rata-rata 10 sampai 15 menit. Interaksi sosial cukup baik namun beberapa siswa mudah terdistraksi. Iya itu tadi. Kalau pakai ini kan berarti aktivitas ini kan. Iya. Sama. Itu kan kalau anak yang baru masuk SD itu sulit fokus gak sih? Karena dia waktu TK kan masih main-main. Kalau udah SD itu ya udah langsung materi nggak sih kalau SD itu kan? Jadi materi. Jadi aku kan ke rumah kan SD ya sih. Ah. Jadi yang anak kelas 1 tuh kalau misalnya lagi belajar, kadang ada yang ribut dan manjat-manjat meja, kadang malah jatuh, dan malah dibilangian, nggak mau kasih tahu. Apalagi ada siko tuh yang sering dengar disebut-sebut tuh gurunya pun lah capek gak sih? Berubahlah kau, jangan kau kayak gitu. Ada kelas 1? Iya. Ya Allah guru itu. Suka nangisin anak orang. Suka nangisin anak orang. Kayaknya memang gitulah masih kayaknya itu masih wajar juga sih. Iya, aku mungkin juga kayak gitu lah karena nggak bisa marah gitu, nggak bisa marah loh. Sabar. Terus tuh dia pandai juga menjawab omongan guru. Kayak Berarti Kan memang ada dari jawabannya, lingkungannya. iya. Iya sih aku udah ajarkan dari Iya. sedangkan mamanya yang ngomong ke dia deh sih kalau ngasih tahu apapun dijawab balik. Memang kebawa. Iya. Tapi kadang bisa juga seiring waktu kadang dia tuh ngerasa rewel gak sih? Kayak Tapi ada juga yang memang Iya. kebawa niat. Tadi tuh sama nih komposisi kelas heterogen, kemampuan beragam, Iya, variasi literasi, sama. bahasa Indonesia ada yang sudah lancar membaca, ada yang Iya. masih mengejar tapi belum bisa membaca. Terus ada kebutuhan dukungan sosial emosional, kita sama ada. Sebenarnya kalau emang anak SD kelas 1 tuh ada yang belum bisa baca? Oh iya. Ada SD kelas 1. bahkan Biasanya kan di TK ada sih Iya. langsung SD. bahkan ada yang sampai kelas 6 masih belum Nggak tahu bisa baca. Bisa baca. Salah Itu satu sebenarnya. sih ada nengok kayak gitu. Iya. Itu Itu kalau udah dinaikkan kan bisa diulangin lagi. Iya. Tapi kadang juga ada juga orang tuanya nggak terima kalau anaknya udah Iya. dinaikin gitu. Padahal aku juga ngajarin Sedangkan orang tuanya juga nggak ada bimbing juga di rumah. Orang harapin guru be
kecuali memang orang tuanya memang tidak mau ngajarin di rumah, dia apa ditambahin les lagi di luar privat kalau gitu. Yo. Ini kadang memang tidak ada nih dukungan dari orang tuanya lagi. Terus ada peta readiness tak? Ya kan? Ada. Kalau di sini sih ada bukti ya, ada indikator. Indikator yang pertama tuh belum bisa membaca kalimat instruksi di LKPD, bingung membedakan kulit, peraba, dan tangan anggota tubuh. Kebutuhan dukungan awal itu instruksi lisan dan gambar icon, benda nyata untuk dipegang atau dicium. Ya sih anak SD masih belum bisa, anak kelas 1 SD masih belum bisa membedakan pada kulit, dan tangan. Iya. Kulit jalan ini bu, tangan ada ini bu. Jangan kan nak ngejelasin fungsinya, karena nak membedakannya kan dia masih bingung dah. Tunggu dulu, dia bisa baca beda. Terus ada juga nih, bisa membaca perlahan, tahu nama indera tapi kadang tertukar fungsinya. Misal lidah untuk berbicara bukan merasa. Terus LKPD ada ini kebutuhan dukungan awal itu LKPD dengan bantuan visual, lagu, tepuk panca indera untuk menghafal fungsi. Ya sih, penting tidak sih kalau anak SD kelas 1 tuh harus. Ini lidah adalah merasa sih harus apa sih? Harus ada variasinya lah belajar tuh. Itu banyak yang kayak biasanya kayak sambil main gitu kan. Oh. Sebenarnya kondisional tergantung. Kalau ngajar kan ngajar kelas 1 kita kelas 1 di sini kan paham. Iya. Tadi ibu juga kelas bilang. Apalagi kan sekarang kan ada yang TV itu nah. Oh iya, ya smart box, smart board. Banyak macam ya kalau misalnya belajar tuh ada yang kayak sambil video orang yang ngomong gitu kan ada ilustrasinya jadi itu ya jadi beragam. Terus nanti siswa tuh juga bisa interaksi langsung mencet tak sih mana Iya. lidah, ini lidah. Iya jadi ganti-gantian gitu. Jadi SD depan tuh sudah ada kan? Ya. Di mana? Belum ada ya? Di mana? Kalau makan kan Aku tidak tahu sih. Dari dekat SD ya. Yang di SD-nya tuh Iya. Di tempat juga ada. Udah tua ya. Dia kemarin ngajar pakai itu. Oh, smart board. Oh, belum masuk ya tapi itu harus lapor atau harus diminta langsung ke daerah. Biasanya bukan langsung biasa dikasih ya. Emang ini ada sih, memang udah ada. Katanya itu pun mau nambah lagi loh. Tidak tahu. Oh, berarti Kata satu anak sekolah muda satu? sih. Smart board satu. Iya, satu sekolah satu. Satu sekolah satu. Jadi pakai terus berapa? Semuanya gantian Gantian. sekarang. Kan kadang ada dibikin jadwalnya nggak sih? Ah. Terus ada lagi nih indikator yang ketiga, lancar membaca dan menulis, sudah paham fungsi dasar dan ingin tahu lebih. Misal kenapa kita bisa sakit mata? Nah, kebutuhan dukungan awalnya itu tetap menjadi indera mengamati lingkungan lebih detail. Nah, kita salah sakit mata mungkin kita Keseringan main HP. iya. Sering main HP. Terus kawan main pasir kena mata, gigit tak mata. Nanti kalian antara diri sendiri. Nanti tentang sosial lagi. Veteran ini tadi ada kelompok perkiraan juga ya? Ada nggak? Kalau di aku nggak ada. Kelompok ada, kelompok sama porsi. Proporsinya apa ada? Oh iya ada. Iya kan? Soalnya yang pertama kan 20%. Berarti kan kelompok satu tuh perlu dukungan intensif, yang kedua tuh cukup sedang, yang ketiga maju cepat. Iya. Terus nanti catatan sosial. Coba cek deh. D. Nanti Putri lampiran 3B ya. Banyak kan?
Iya. Kalau tidak gitu berembuk asli. Tapi juga ada nggak sih kalau tidak ditunjuk tidak bakal maju? Ya malu kan. Terus yang sumber daya dan kendala. Sumber daya itu halaman sekolah untuk observasi bunyi atau tekstur. Kendalanya itu keterbatasan alat peraga, misal botol, bau-bauan harus disiapkan guru sendiri. Ya sumber daya kendala. Sumber daya ya mungkin kalau halaman sekolah untuk observasi bunyi tekstur. Tapi sebenarnya bau juga bisa nggak sih dalam sekolah? Bisa. Bau ini selokan. Iya sih. Iya kan? Tong sampah. Mungkin kalau misalnya ada pohon apa gitu, pohon jeruk nipis. Tapi tidak tahu ya biasanya. Enggak ada sih. Biasanya Bunga ada sih. Iya, bunga, bunga. markisa. Ada. Gimana ada? Aduh. Mangga? Bukan ada kayaknya. Hah? Makan ferry. Mencari. Emang kita berbau ya? Enggak sih. Enggak sih. Apa ya bau? Iya sih memang kadang bau emang harus dari. Bau makanan kan. Iya, itu sih yang lebih benar. Ya juga lah iya. Iya. Jadi intinya dari apa sih namanya ini lampiran 3A ini profil kelas dan konteks belajar. Jadi intinya itu kita menganalisis profil kelas, menganalisis murid-murid dan dia bisa membaca tidak, cara dia belajar lah ada intinya, terus sama konteks belajar dia, sama cara dia belajar. Terus yang lampiran 3B. 3B Itu kan ini dah ringkasan perkembangan Iya. relevan kan. Ranahnya nih yang pertama tuh ada kognitif. Nah, temuannya kalau aku ini siswa memahami konsep lebih baik melalui benda konkret dan praktik langsung. Ada dari kehidupan nyata kan Iya. dia tahu. Terus implikasi desainnya itu biasanya menggunakan media gambar, video, dan simulasi sederhana. Kan biar lebih mudah dipahami kan. Terus kalau yang ranah kedua tuh sosial emosional. Nah, temuannya tuh siswa lebih percaya diri dalam kerja kelompok kecil. Kalau implikasi desainnya tuh terapkan think, pair, share sebelum diskusi kelas. Kamu tadi sosial. Iya, sosial emosional. Itu berarti terhadap teman-teman Iya. sekitar. Iya, kerja kelompok kecil. Ya bisa berpasangan juga sih contohnya. Terus yang ketiga tuh ada moral ataupun tanggung jawab. Nah, kalau temuannya tuh tanggung jawab saat praktik sebelum stabil. Nah, implikasi desainnya tuh buat aturan penggunaan alat dan refleksi setelah praktik. Gerak. Terus hampir tiga jam. Iya. Aku mau nambahin lah yang ini. Iya. Yang 3B tadi. Iya 3B. Lagi ya. Terus ada bahasa dan literasi juga, ada ranah bahasa dan literasi. Biasanya kan anak SD itu kosakata, anak SD kelas 1 tuh kosakatanya masih terbatas gak sih? Iya. Instruksi tertulis yang panjang tidak akan dipahami. Itu tadi kan kayak kita menginstruksikan anak SD kelas 1, kita instruksikan coba nak kalian kayak kalau bahasa yang lebih pokoknya kita pakai bahasa yang belum diketahui anak SD kelas 1 lah kayak sulit lah dimengertiin. Dimengerti. Nah, implikasinya itu menggunakan simbol gambar di NKPD, misal gambar mata untuk instruksi amatilah atau instruksi harus lisan dan dicontohkan atau dimodeling. Terus ada lagi nih dari ranah fisik atau motorik. Anak SD itu kan temuannya tuh anak SD itu kan energinya meluap gak sih? Motoriknya juga halus, masih menulis, cepat lelah, cepat bosan. Tapi Tidak juga sih. Aktif deh. Kalau cepat lelah tuh tidak. Kalau Cepat bosan, sampai bosan. Energinya banyak tuh. Iya, udah habis-habis energinya malahan. Terus implikasinya tuh kurangi aktivitas menyalin tulisan di papan tulis. Iya. Kita SD kayak nyatat Iya, dia. betul. Ganti dengan menempel gambar, menarik garis atau melingkari jauh. Malah kadang anak SD kelas 1 masih belum nyatat gak sih? Iya, masih belajar cara nulis. Cara menulis nggak kelas 1 SD itu mungkin kalau misalnya kita kan di Panca Indra nih, mungkin kalau di Panca Indra jangan menulis gak sih, lebih kayak kita membawa alat Media. media sendiri. Iya. KPD-nya
juga LKPD-nya ya LKPD gambar sama tulisan singkat-singkat. Karena kalau di kelas 1 tuh masih belajar menggabungkan kata. Betul, menggabungkan kata, menggabungkan makna. Nah, terus ada lampiran 3C. Ya. Lampiran 3C yang learner persona nih kan. Iya. Persona Person A. Persona A. Iya. Persona A. Skako Tidak ada. Tidak. Kode. Tidak ada. Lampiran 3C learner persona diferensiasi awal. Persona A. Di Persona sini A, ada iya. ciri-cirinya. Nah, yang pertama tuh kesulitan membaca instruksi. Nah, biasa emang ada sih. Ada ya, ada yang sulit membaca apa yang disuruh diperintahkan gitu. Karena dia belum bisa baca. Iya. Malah lebih bagusnya kalau misalnya gambar nggak sih visual, karena dia belum lancar membaca, jadi kita kasih visual. Nah, lanjut di sini hanya menyebut 2 sampai 3 indera. Nah, karena dia masih belum tahu ini apa. Kan belajarnya sedikit-sedikit Iya. itu. Mulai dari apa ya sih yang kemarin tuh? Yang paling gampang baru ke susah. sulit ya gitu kan. Nah, yang ketiga itu mudah kehilangan fokus. Nah, Iya. tadi lagi Bosan. ya Udah ke distrak kan pas Iya. SD tuh. Tengok kawannya kawan main istirahat. Nanti kalau ada anak apa misalnya kakak kelas sudah ke kantin, ibu itu udah ke kelas, dia ke kantin, dia istirahat bu. Saya mau ikut. Yang selanjutnya itu kebutuhan. Di sini kebutuhannya media visual besar. Itu pengulangan lisan sama instruksi sederhana. Berarti di situ juga memakai media visual, terus tuh juga pengulangan lisan nih. Berarti kalau kita bicara tuh bisa sekali beda sih. Jadi tuh banyak. Nanti diingatin lagi. Iya. Berkali-kali. Pokoknya kalau misalnya jadi mata yang mana, gitu nggak sih? Iya. Mata fungsinya untuk apa? Jadi berarti diulang-ulang terus. Tuh, kayak gitu lah sih. Dan itu kan juga kalau misalnya di dikten pasti apa bu? Nggak bisa dah, kayaknya anak kelas Pelan-pelan, Bu. 1 gitu. Ya padahal kalau ngomong pun kadang kan disuruh nulis tak sih ngomong. Ada tuh aku nengok anak kelas 1 tuh tak sih. Gurunya nulis misalnya belajar hari ini belajar tentang ini misalnya kata gurunya. Kita tanya lagi tuh belajar apa bu? Iya gitu. Jadi itu ngulang-ngulang. Bahkan ada anak SD itu yang bahkan belum bisa ngomong nggak sih? Apa sih namanya kalau anak SD yang telat ngomong? Iya ada juga yang kayak gitu kayak dia tuh bisa sih sebenarnya ngomong, cuman tuh kayak lambat. Iya benar. Kadang ada ya. Lemot nggak sih? Ada ya, ini masih dari kayak tetangga aku ya, dari ini. Terus dia tuh udah hampir masuk SD memang, tapi itu memang belum bisa ngomong kan? kayak baru bisa itu masih kayak Iya. gitu. Terus kayak kalau begini cuman itu baik. Itu karena orang tuanya juga sih. Itu Apa yang namanya? pertama tuh karena dia tuh sering dikasih HP. Hmm. Terus tak ada diajak latihan ngomong, tak ada. Jadi kayak cuman ya dibiarin deh main HP yang penting diam gitu. Nah terus juga kayak mana ya, kalau walaupun sibuk tuh kan sesudah tuh kan bisa diajak ngomong dikit-dikit kan pasti terbiasa anak tuh gitu. Padahal masa-masa itu tuh kayak masa-masa emasnya anak nggak sih? Iya. Ngomong, kasih pengetahuan, kayak lagi golden age kalau orang-orang. Saudaraku Kalau dia nggak masuk SMP, dia bisa loh ngomong itu masih kayak terbata-bata kayak ngejal itu karena dia memang jarang diajak ngomong nggak sih waktu kecil. Ada juga kayak tetanggaku tuh kayak sih dia sekarang mungkin udah bisa lah masuk sekolah kan. Di sekolah juga lah, tapi sekolahnya tuh kayak bukan kayak orang apa namanya orang berobat itu tuh berobat ngomong gitu. Kalau tetangga aku tuh Iya. bukan itu, tapi dia tuh ini di terapi gitu. Iya, terapi kayak Nah, gitu. Dia ke dokter bukan sekolah. Itulah itu pun itu juga apa sekolah nggak sih? Iya. Maknya ngomong sekolah. Oh, ini sekolah. Iya, kata maknya sekolah. Tapi itu dia tuh cuma baru ngomong satu kata, cuman kayak misal satu misal kita ngomong kayak apa, misal itu biar kita tahu dan tahu lagi kalau ngomong lain, sebenarnya cuma jerit-jerit. Iya, gitu. sama betul gitu. Dia baru bisa
pendek. Tapi biasanya kalau lidah pendek bisa ngomong tuh palingan cadel gak sih Iya. biasanya? Ini apa? Jadi itu tergantung orang tua juga gak sih? Diajak ngomong apa tidak? Iya, sering sih diajarin ngomong tapi masih tetap kayak gitu. Kasian sih. Iya. Jadi lambat kan perkembangan. Lambat, jadi dia kayak tertinggal gitu Iya. sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya udah bisa ngomong lancar, dia masih a a i u e o. Lanjut. Lanjut. Di sini ada scaffolding. Scaffolding. Hubungan nggak? Scaffolding itu hubungan. Di sini ada lagu panca indera. Nah, tadi kan udah sebutin nggak sih kalau belajar tuh atau ada pakai lagu-lagu. Gitu. Terus tuh kartu gambar sama pendampingan teman sebangku. Lanjut, ada risikonya yaitu tidak memahami konsep utuh. Ya memang nggak sih namanya anak kelas 1 masih tahu nyebuti baik kadang, tapi kan dia tidak tahu konsep-konsep yang kayak mana. Jadi salah konsep gitu Iya. Terus tuh target mampu menyebut 5 indera dengan bantuan gambar. Ya jadi intinya tuh kalau belajar kayak panca indera ini pasti ada harus contoh-contoh gambar atau dalam bentuk apa ya? Berarti kita sebagai guru juga memberikan target nggak sih? Kalau hari ini kalian harus tahu 5 panca indera. Yang ini masih. Boleh kan cuma ada apa enggak? Melihat. Lihat, mendengar, merasakan, meraba. Ini melihat lah. Mata, Oh iya. mulut, Lidah. lidah, Telinga, peraba. Ada sih. lidah. Ini peraba kulit peraba enggak? Meraba. Iya. Yang di personaannya nambah nggak? Apa lanjut? Enggak. Lanjut. Pas. Di persona B di sini ada ciri-ciri dapat menyebut 5 indera. Belum lancar menjelaskan fungsi. Nah, belum lancar menjelaskan fungsi. Nah, memang nggak sih kadang tuh kalau misalnya kalau misalnya untuk fungsi masih acak-acak nggak sih? Kayak mana ya? Masih kutukan-kutukan. Ya, misalnya fungsi mulut apa untuk ngerasa enggak. Karena dia menggunakan lagu, mungkin bisa dihafal. Kayak tadi. Mudah untuk Ya bisa menghafal, tapi juga konsepnya dia belum tahu. konsepnya juga belum tahu. Ini dia belum paham kan. Terus Kebutuhannya itu latihan contoh konkret. Latihan contoh konkret itu ya tadi lah dikasih gambar. Kita misal kalau misal buat media-media kayak mata kayak gitu. bisa tapi kalau misalnya enggak ya, kalau untuk alat perasa lidah, kita bisa ngasih ini enggak sih, sesuatu yang bisa mereka rasain? Permen mungkin? Oh iya. Iya. Enggak lah, permen lah. Permen. Nah, jadi Iya nanti. Udah tuh diskusi sederhana. Tapi kalau diskusi sederhana itu harus sama dengan gurunya ada sih. Iya, Kalau walaupun anak diskusinya, SMP, iya. Kan anaknya beda kan berjalan lancar sih. Iya. Tetap aja jadi nyamain ujung-ujungnya. Terus lanjut scaffold, lembar kerja mencocokkan. Tadi udah dijelasin nggak sih kalau misalnya di lembar kerja tuh ada misalnya gambar mata, kamu apa ya kalau misalnya mencocokkan tuh kamu Fungsinya ini melihat, Iya. nanti dia harus mencocokkan di mana Iya. versi. Tanya jawab terpimpin. Tanya jawab terpimpin apa ya maksudnya? Resiko hafalan tanpa pemahaman. Tadi kan udah sebut. Ya bener lah, dia cuma bisa menghafal tapi dia belum paham apa yang dihafalin. Terus target menjelaskan fungsi masing-masing indera. Targetnya sih, tapi kalah atau nanti tidak. Lanjut persona C. Ciri-cirinya cepat memahami. Ini persona C ini kan udah maju gak sih?
cepat memahami dan aktif menjawab. Nah di situ berarti dia sudah memahami apa itu fungsi panca indera yang dijelasin tadi itu atau dibuat lagu tadi. Terus kebutuhannya, tantangan tambahan, peran membantu teman. Jadi tantangannya lebih kayak misalnya tadi yang 5 panca indera ini udah ada fungsinya, pasti ada nambah hal lain lagi kan. Gangguannya, Iya. Terlalu dini nggak untuk anak kelas 1 SD? Iya udah Iya sih. sih. Lebih kayak ini beda sih kalau misalnya kalau kelas 1 dan kalau hidung mungkin pilek, Iya. ya oke lah. Apa ya? Gangguan itu. Ya sih. Iya. Terus scaffoldnya tugas membuat poster. Bisa apa? Kayaknya Nah, poster tuh ya sudah udah, ada. tidak usah dah sih. Empat tangan. Hapus itu nanti kita hapus ya, kan kita sudah ngerjain kan. Presentasi sederhana kalaupun tuh Tidak bisa. Setidaknya anak bisa jawab itu udah syukur. Iya, sudah alhamdulillah. resikonya bosan mungkin karena materi yang disuruh tuh lebih sulit daripada sebelumnya tidak sih. Nah terus tuh target menjelaskan cara merawat panca indera. Oke. Terus apa lagi nih? Hampir ada apa lagi? Lampiran 3D. Itu ringkasan observasi tidak sih? Iya. Ya kan? Nah, di situ kan ada temuannya. Misalnya di sini kan beberapa siswa yang belum mampu menyebutkan fungsi telinga secara tepat. Ya kan? Terus yang kedua tuh mungkin juga ada beberapa siswa tuh yang kurang fokus saat penjelasan lisan tanpa media. Karena memang kalau penjelasan lisan tanpa media kan kadang bosan enggak sih? Iya. Jadi main-main, bercerita. Apa sih yang disebut Iya. ini? Main-main tip X lah, nyoret-nyoret meja kan. Nah yang ketiga tuh juga siswa lebih aktif saat menggunakan gambar dan video. Itu benar sih. Terus ada dukungan cepatnya. Dukungan cepat tuh gunakan media visual lebih banyak. Yang kedua tuh berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau yang di lampiran 3E Lampiran 3E ini kan asesmen diagnostik nggak sih? ya. Nanti topik prasyarat. Di sini ada topik prasyarat. Prasyarat. Tapi ada mengenal nama anggota tubuh dan konsep dasar sembunyi. Kalau di sini ada beberapa soal kan. Yang pertama yaitu sebutkan 5 indera manusia. Itu kan asesmen diagnostik itu kan untuk mengetahui ininya tidak sih, pengalamannya tidak sih terhadap materi dia. Nah yang kedua yaitu mata digunakan untuk apa, misalkan kayak gitu, hidung gunanya untuk apa, telinga untuk apa gitu kan. Terus pasangkan gambar indera dengan fungsinya. Miskonsepsi umum mengira kulit hanya untuk meraba benda kasar. Padahal cuma Ya, tidak tidak ada ada ini. Aku apa yang tidak ada ini. Kadang pun kalau cuma kayak debu cuma ke ini pun kita ngerasa juga ya sih. Ada gerigi-gerigi. Lampiran juga ini. Lampiran 3F Ada identitas siswa. Ini kayak ini nggak sih? Wawancara mini. ya wawancara mini. Konferensi belajar. Kalau di aku sih temuannya tuh sebagian siswa lebih mudah memahami materi melalui video dibanding membaca buku. Implikasinya itu kombinasikan teks dan media audio visual, terus berikan ringkasan materi berbentuk poin. Karena kan dia langsung ini nggak sih ke intinya kalau berbentuk poin. Tidak ada panjang-panjang lagi dia nak baca terus bingung apa intinya. Iya. Kalau lampiran 3G Lampiran 3G ini peta kebutuhan belajar nggak sih? iya peta kebutuhan belajar yang ada Iya. persona gitu. Persona A, ya kan? Hmm. Persona B. Kalau persona A belum lancar,
baca Warna ya? tulis, suka gambar kartun, suka mewarnai, supportnya LKPD menggambar, instruksi satu langkah, hafalannya ya teks bacaan di buku paket terlalu padat. Ya sih, kalau LKPD itu kan terkadang buku paket gak sih LKPD itu? Nah LKPD itu terkadang kebanyakan instruksi ya sih, kerjakan ini, kerjakan itu. Terus tuh literasinya juga rendah gitu. Kalau aku di sini supportnya tuh pakai media visual, sedangkan apa yang sebenarnya itu barriers gitu, tantangannya dia kelemahan. Kelemahannya dia jadi ini percaya dirinya rendah kalau yang pertama itu. Kalau yang persona B, Persona B itu kan dia aktif gak sih? Cukup ya. Beda. Kalau aku sih persona B itu udah kayak aku tuh cuman ada persona A sama persona B. Jadi persona B itu langsung aktif. Nah kalau persyaratan itu paham konsep tapi tidak teliti. Terus minatnya tuh suka permainan, nyanyian, pengembangan fisik. Terus supportnya ada metode belajar game, based learning, tebak bau, tebak suara. Terus barriernya tuh durasi duduk diam yang lama. Ya, kalau misalnya game-game itu pasti kan mungkin satu-satu gitu dah ya game itu. Namanya Bosan, yang lain juga bosan. ngantuk, Mm-mm. malas. Ayo, bukan malas, lebih pengen main sih mereka tuh. Iya, terus juga udah ada semangat lagi gitu lah karena udah kelamaan nunggu. Terus lanjut 3H. 3H ini tabel keputusan desain awal ya. Iya. Ini kita lebih kayak untuk Untuk rencana proses pembelajarannya enggak sih? Iya. Kita merancang proses-prosesnya itu. untuk bab 4 bab 4. Di situ tulisan sampai untuk bab 4. Ini sih tulisan. Enggak. Ini adalah rencana aksi untuk bab 4 modul akhir. Apa nanti kita di bab 4 yang modul aja? Jadi ada sih. Iya.